Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang hari ini. Kita masih bahas soal pemajuan kebudayaan, maksimalkah peran dari pemerintah. Saya juga masih ditemani Kang Sulaiman Jaya selaku Ketua Bidang Perfilman Majelis Kebudayaan Banten atau MKB. Ini Dewan Penasehat Kebah Budaya juga, yang kemudian sekarang juga didapuk sebagai pimpinan Pondok Pesantren Insanul Falah di Kragilan. Oke, luar biasa ya, double job ini ke Kang Suja. Oke, Kang Suja, kalau kita tanya kebudayaan Banten yang mana sih yang kemudian harus dimajukan, karena ada akulturasi budaya juga. Banten juga punya Betawi di Tangerang, punya Sunda, punya Jawa. Terus apakah kemudian kita harus mengunggulkan kisah-kisah kesultanan kembali untuk kemudian menguatkan identitas Provinsi Banten? Untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya, pertama, itulah pentingnya kita melakukan riset dan kajian akademik. Artinya mesti ada pemetaan. Yang kedua, kita juga harus berpikir adil untuk melihat potensi kebudayaan. Bahwa iya, masa lalu juga ada kebudayaan, bahwa ada kebudayaan yang dihasilkan dari masa lalu. Tapi ada juga kebutuhan yang sifatnya real, nyata, untuk mengembangkan yang modern. Karena pada akhirnya ternyata generasi sekarang juga bukan generasi zaman dahulu. Karena generasi sekarang bukan generasi zaman dahulu, seleranya juga berbeda. Mereka kemudian lebih senang nonton teater ketimbang wayang golek misalnya. Tapi tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Misalnya mereka lebih senang menyaksikan para jago-jago panggung deklamasi puisi misalnya, ketimbang misalnya menyaksikan ubruk. Misalnya mereka lebih senang menonton film ketimbang harus ikut riungan, misalnya menyaksikan macase. Kita misalnya ingin mengaktualkan kebudayaan lama tapi menafikan selera masa kini, gagal. Artinya yang warisan orang tua kita yang dulu tetap kita jaga dengan sentuhan-sentuhan inovasi tentu saja. Misalnya medianya berbeda, dihadirkan lewat ruang-ruang digital. Yang kedua, yang modern juga ternyata menyumbang bagi kecerdasan generasi sekarang. Teater itu tidak beda misalnya dengan ubruk, bahkan lebih cenderung diminati karena memang mengafirmasi persoalan-persoalan aktual kekinian dengan sentuhan yang lebih diterima oleh generasi sekarang. Artinya ketika kita hanya kembali terus ke masa silam, kembali terus meromantisir, itu juga tidak sehat, karena nanti kita ketinggalan langkah untuk maju. Apakah kawasan situs Kesultanan Banten perlu dikembangkan? Ya perlu, tapi dengan domain yang berbeda. Wisata religius misalnya kan, rekreasi keberagamaan, keagamaan, nggak apa-apa. Tidak mungkin kita menggelar pentas teater di sana, karena itu akan dianggap bertentangan dengan norma yang di sana. Pentas teater semestinya misalnya digelar di Taman Budaya, dan mohon maaf, Banten belum punya taman budaya, sementara provinsi-provinsi lain sudah memilikinya. Ini juga PR besar. Ada katanya Plaza Aspirasi, tapi itu namanya tetap saja bukan taman budaya. Taman budaya ini padahal ini juga diinstruksikan oleh pusat agar setiap provinsi memiliki taman budaya, dan nyatanya juga kita belum punya. Yang kedua juga pentas-pentas teater, ya di kampus bisa, tapi untuk menjangkau publik luas, pentas-pentas teater, panggung-panggung deklamasi puisi, mestinya itu diselenggarakan di gedung kesenian. Kita bisa menjual tiket di sana, lalu kemudian kotanya hidup karena selalu ada event-event kebudayaan. Lalu event yang selama ini digelar oleh teman-teman budayawan dan seniman digelar di mana?
Kan biasanya lewat tempat-tempat yang bukan semestinya. Oke. Kayak misalnya di kafe-kafe kopi, itu ya karena orang yang punya kopinya ingin punya pengunjung, dibikinlah acara misalnya. Juga biasanya di komunitas-komunitas yang itu tidak bisa menjangkau publik yang lebih luas karena sifatnya memang segmented juga. Tapi kalau kita misalnya bisa menyelenggarakan hajatan-hajatan, pentas-pentas, panggung-panggung kebudayaan itu di gedung dan di tempat yang representatif, enak juga kita menyaksikannya. Ini berbicara misalnya pengalaman dulu saya waktu masih mahasiswa. Kalau mau nonton teater ya ke tim suatu kawasan yang memang khusus, mewah, megah untuk kerja-kerja kebudayaan. Orang-orang berkelas, orang-orang jelata bisa hadir bareng-bareng di sana. Bisa mendapatkan hiburan dan lain sebagainya gitu loh. Dan itu menyumbang pada peningkatan kebahagiaan kan. Ya. Saya curiga kenapa ranking Banten dalam soal kebahagiaan terpuruk. Karena aspek penyentuhan rasanya ya tidak terlampiaskan, tidak terjembatani. Kebahagiaan itu kan, mohon maaf, tidak semata-mata punya mobil banyak malah pusing ngurusinnya kan. Tapi ketika kita menyaksikan teater yang bisa mengolah, yang bisa menggugah perasaan kita, itu di situ tersentuh hati nurani kita, tersentuh batin kita, terpuaskan ruhani kita. Artinya kebahagiaan ternyata lebih dominannya aspek ruhani, bukan semata-mata aspek jasmani. Bahwa jasmani iya, melalui pencerapan mata kita jasmani, tapi kan datang pada akhirnya ke jiwa kita, ke ruhani kita. Itu kali yang membuat kenapa orang Banten tidak bahagia. Oke. Ada satu kebahagiaan ketika misalnya kita menonton satu pertunjukan ya, tidak hanya teater ya, Kang Suja ya, tapi juga bisa pembacaan puisi segala macam, pertunjukan kebudayaan yang lain ya. Nah, kalau misalnya teman-teman komunitas budayawan, seniman ini bergerak sendiri-sendiri lalu kemudian tidak dirangkul secara kuat oleh pemerintah, apa yang akan terjadi, Kang Suja? Apakah Banten akan begini-begini saja? Sebenarnya mereka sih akan tetap berjalan, tapi ya sayang sekali kalau itu kemudian tidak diorganisir menjadi kebanggaan Banten. Saya mohon maaf ya, saya bicara belak-belakan. Teman-teman sastrawan ini telah mengharumkan Banten di panggung-panggung nasional. Saya sendiri misalnya beberapa kali juara juga membawa nama Banten, juara nasional. Belum yang lain, teman-teman penulis prosa dan lain sebagainya dapat award yang bergengsi nasional, juga mengatasnamakan Banten. Terutama sastra. Setahu saya, bukan menafikan yang lain, yang prestasinya sudah ke panggung-panggung nasional, pencapaiannya dari Banten untuk saat ini sastra. Yang raihan dia seperti misalnya saya sendiri, ada Nidu dan yang lainnya, ada teman-teman, bahkan yang didapuk ke Duta Baca juga orang Banten dan sebagainya. Artinya ketika kebudayaan yang sifatnya intelektual ini tidak diafirmasi oleh pemerintah, tidak dirawat, tidak dikembangkan, nantinya akan berdampak pada yang lain. Karena kebudayaan itu dua hal, dia mengolah akal dan memupuk rasa. Kalau rasa saja tidak ada akal, cacat juga. Tapi kalau akal saja tidak ada rasa, cacat juga. Kebudayaan apapun itu melibatkan dua ini. Entah itu tari, drama, seni, sastra, melibatkan dua ini. Memikirkan bagaimana gerak, pakai akal dan pakai rasa. Itulah kenapa seringkali dinamakan sebagai sains yang artistik gitu loh. Ilmu pengetahuan tapi menyentuh aspek rasa. Kalau pemerintah tidak menaungi, tidak merawat, tidak memfasilitasi, ya sama saja tidak membangun SDM, tidak sama saja tidak menyiapkan ketangguhan sumber daya manusia
sumber daya manusia kreatif dan inovatif. Dan selalu saya bilang, ketika orang ingin menghasilkan produk, kan perlu ada pabrik, perlu ada institusi. Adidas saja perlu ada pabriknya, yang lain perlu ada rumahnya. Ya, teman-teman seniman, teman kebudayaan juga perlu diberikan, perlu disiapkan, sediakan infrastruktur yang akan memajukan mereka, mengembangkan dan memajukan kebudayaan. Jadi tetap saya ulangi sekali lagi, kita akan selalu hanya bicara, hanya selesai pada tataran wacana saja ketika berbicara tentang pemajuan kebudayaan, tanpa dibarengi dengan komitmen untuk juga membangun infrastruktur yang diperlukan, yang diharuskan, yang diniscayakan untuk langkah ke pemajuan kebudayaan itu sendiri. Jadi kalau menyinggung misalnya Raperda kemarin itu, apakah tidak itu nantinya bertabrakan dengan pemajuan kebudayaan? Kenapa undang-undang pemajuan kebudayaan ini aja yang tidak diimplementasikan, tidak dikerjakan secara maksimal? Itu soalnya kalau menurut saya. Oke, ini undang-undang pemajuan kebudayaan saja realisasinya belum terasa. Justru malah ini akan ada Raperda lagi tentang objek kebudayaannya ya. Ini akan tumpang tindih. Baik, Kang Suja, kita masih ada satu segmen terakhir. Kita akan lihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di kanal YouTube Sultan TV pemirsa terkait dengan tema bahasan kita hari ini. Nanti kita akan bacakan usai jeda. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.